Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kita akan belajar pelajaran agama ya. Tetap ada sukacita dan penuh dengan semangat. Oke? Nah, di pagi hari ini sebelum kita belajar agama, kita akan bersatu dalam doa. Anak-anak bisa berdoa di rumah dan bisa mengikutinya dengan baik. Oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi yang indah ini Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan, karena kami adalah anak-anak yang Engkau sayangi. Kami sudah siap Tuhan, mau belajar agama, kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan anak-anak kami semangat, biar walaupun kami hanya belajar lewat online, lewat YouTube, tetapi anak-anak kami begitu penuh dengan rasa tanggung jawab untuk melakukan setiap tugas yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, jaga kami di pagi hari ini. Hati kami sudah siap untuk mau belajar agama. Oke, Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak bisa buka buku anak-anak di halaman 36 di pembelajaran yang kelima. Nah, kelima yang perikopnya berjudul atau temanya pembelajaran kita berjudul Iman yang Kuat Mendatangkan Berkat. Di dalam Ibu Guru ambil ya Alkitab ayat-ayatnya di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, kita akan menyanyi lagu Allah Peduli. Sebelum kita mendengarkan lagu Allah Peduli, anak-anak sudah siap duduk, bawa buku dan bawa Alkitab anak-anak ya. Mari kita mendengarkan lagunya dan Ibu Guru putarkan, oke? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu tentang firman Tuhan, yaitu atau lagu yang berjudul Allah Peduli. Bagaimana Allah selalu peduli dalam kehidupan anak-anak dan ibu guru. Tetap semangat walaupun kita sendiri, kalau di saat susah tidak ada makanan atau tidak ada uang atau tidak ada apapun, tetapi tetap harus bersyukur serta harus berdoa bahwa Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama, Ibu Guru akan bahas arti iman dalam kehidupan orang percaya. Nah, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Anak-anak bisa buka ya. Nah, iman diibaratkan seperti sebuah tanaman yang harus dirawat dan dipelihara, dijaga agar tumbuh dan menghasilkan buah. Iman dalam perjanjian lama yang artinya adalah memegang teguh janji Allah, yaitu janji tentang keselamatan. Nah, janji tentang apa? Ya, keselamatan dalam perjanjian lama. Anak-anak bisa baca di Alkitab anak-anak di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, kita akan buka bersama-sama untuk bisa mengerti apa sih sepertinya atau apa bunyi dari ayat firman ini. Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Nah, itu adalah ayat firman Tuhan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, itu adalah ayat firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan iman dalam perjanjian baru berarti mempercayai sesuatu hal sebagai hal yang benar dan nyata. Kita harus bisa mempercayai suatu hal bagai hal yang benar dan nyata, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan, kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau percaya, mau selalu taat, mau selalu benar-benar menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh anak-anak kepada Tuhan Yesus. Menjaga perkataan, menjaga perbuatan, menjaga tingkah laku, dan menjaga kekudusan. Itu yang Tuhan inginkan supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan bahwa kita adalah anak-anak yang istimewa. Nah, di slide berikutnya kita akan perhatikan. Nah, dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama tentang iman menjelaskan bahwa kita harus bisa beriman kepada Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, kita percaya akan keberadaan Allah. Nah, mungkin contohnya Ibu Guru bahas saat ini mungkin anak-anak yang sedang sakit, mengalami sakit. Nah, mereka tidak melihat Allah, tetapi hati mereka percaya bahwa dengan pertolongan Allah Roh Kudus mereka akan disembuhkan. Asal kita mau berdoa dan minta ampun. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Tuhan Yesus, tolong jaga saya agar saya diberi kesehatan dan bisa
sekolah dengan baik, bermain dengan baik, bisa makan makanan enak, dan bisa merasakan bagaimana kehidupan yang Tuhan berikan ini dengan sungguh sangat bersyukur. Nah, itu adalah contohnya bahwa walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi kita bisa merasakan atau kita bisa percaya bahwa keberadaan Allah ada dalam hati dan hidup kita. Setiap bangun pagi kita diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru. Itu adalah cara Tuhan untuk menjaga anak-anak dan ibu guru. Nah, selanjutnya kita lihat serta meyakini penyertaan Allah dalam kehidupan dan tindakan kita. Kita harus bisa selalu menjaga setiap tindakan tingkah laku anak-anak di rumah maupun di mana saja anak-anak berada. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang ada dan diciptakan di alam semesta ini semuanya adalah mahakarya penguasa alam semesta. Siapakah itu dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa di surga. Nah, itu adalah iman yang sangat teguh yang kita harus bisa punya, bahwa mempercayai bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk anak-anak dan ibu guru. Nah, di slide berikutnya ibu guru akan bahas lagi. Nah, yang bagian B, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak bisa buka di halaman 48, anak-anak bisa baca ya. Nah, dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu alat indera kita, yaitu telinga. Siapa yang punya telinga hendaknya ia selalu mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan atau yang membuat kehidupan anak-anak menjadi baik. Siapa yang mempunyai telinga, ia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi, iman kepada Tuhan artinya harus kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah yaitu apa ini? Firman Allah banyak sekali di dalam Alkitab. Jangan lupa untuk kita bisa membaca Alkitab tiap hari satu-satu ayat sebelum kita melakukan segala rutinitas kita di pagi hari. Bangun pagi bisa berdoa kepada Tuhan, lalu membaca firman Tuhan di dalam mungkin Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, seperti itu. Nanti hari ke depannya lagi bisa baca satu ayat. Usahakan anak-anak bisa untuk membaca Alkitab tiap hari satu-satu ayat saja supaya iman anak-anak timbul, bahwa anak-anak bisa melekat kepada Tuhan Yesus, yaitu pokok anggur yang benar. Kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, di dalam pokok anggur itu nanti kita akan berbuah, karena Tuhan mengatakan, atau ada lagu yang mengatakan pokok anggur yang benar. Apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka berkat-berkat Tuhan, entah itu berkat rohani, berkat jasmani, selalu ada dalam kehidupan kita. Walaupun hanya sedikit atau mungkin dalam keadaan susah, kita tidak punya apa-apa, tetapi selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Asalkan kita mempunyai iman yang teguh. Nah, yang bagian A, Ibu Guru mau membahasnya. Iman itu membantu kita dalam menghadapi pergumulan karena Allah akan selalu menolong kita. Saat ini mungkin anak-anak tidak punya uang untuk bayar SPP, atau anak-anak tidak punya uang untuk beli pulsa. Mungkin mama dalam keadaan susah, belum terima gaji karena sudah tanggal tua. Kita hanya makan dengan sayur. Tetapi kita harus selalu bersyukur bahwa pasti penyertaan Tuhan, minta maaf Ibu Guru salah bicara, penyertaan Allah akan selalu ada di setiap anak-anak atau orang tua atau ibu guru yang mau percaya kepada Tuhan.
Nah, yang bagian B, memampukan kita bertindak adil dan benar kepada Tuhan, kepada sesama, dan lingkungan dalam pimpinan Allah yang selalu menyertai kita. Jadi kita harus selalu bisa menghadapi, bisa selalu bisa menjadi taat, bisa mendengarkan perkataan Tuhan, selalu berbaik hati kepada sesama, mempunyai kasih. Terus dalam lingkungan kita tidak memilih-milih teman dalam bermain. Kita harus bisa selalu bermain bersama karena itu adalah contoh dari anak-anak terang. Nah, setiap kita menyadari bahwa hidupnya adalah dalam rencana Allah, berarti ia beriman kepada Allah. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita bisa merasakan penyertaannya selalu baru di setiap kehidupan yang kita alami. Bisa bangun pagi dengan baik, bisa bernafas dengan baik. Itu adalah penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak maupun ibu guru. Karena lihat saja contohnya orang yang ada di rumah sakit. Mereka yang sakit, mereka harus pasang oksigen, mereka harus bayar uang. Karena oksigen yang mereka hirup itu harus dibayar. Tetapi Tuhan memberikan kita oksigen tiap pagi, kita bisa bernapas dengan gratis. Itu adalah suatu pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak dan ibu guru agar kita selalu bisa bersyukur. Walaupun kita tidak melihat Tuhan dengan mata kepala kita sendiri, tapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan ibu guru dan anak-anak di rumah. Asalkan kita bisa selalu bersyukur dan mempunyai iman. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang bagian C, iman yang bertumbuh tercermin dalam perbuatan. Nah, kita mempunyai iman akan tercermin dalam setiap perbuatan atau tingkah laku anak-anak ataupun ibu guru. Kita selalu harus bisa tersenyum pada orang yang kita sayangi dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak punya uang 1.000 perak di kantong, tetapi kita harus bisa tersenyum dan bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Nya melalui orang lain. Entah itu siapapun, tapi pasti pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Ya, jangan lupa untuk selalu bisa berdoa, minta Tuhan pimpin kita, dan Tuhan mau selalu menolong anak-anak dan ibu guru supaya bisa menjadi anak-anak yang percaya dan bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Iman yang merupakan kuasa diletakkan dalam kehidupan manusia sejak pertama kali Tuhan menghembuskan nafas bagi manusia, dan yaitu dalam Taman Eden, yaitu manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Dan iman merupakan kuasa yang mengubah hidup manusia serta membantu manusia menghadapi kesulitan. Tuhan Yesus mengumpamakan iman sebagai biji sesawi. Nah, biji sesawi itu seperti apa? Katanya bijinya sangat kecil dan warnanya hitam. Berarti kalau kita membayangkan seperti biji sirsak, itu masih agak besar. Biji kelengkeng, seperti itu, dia kecil. Atau kita bayangkan saja seperti beras ketan hitam. Nah, itu dia seperti beras, dia kecil tetapi dia warna hitam. Seperti itu mungkin biji sesawi. Kalau tidak, anak-anak pernah lihat bibit bayam. Bibit bayam itu dia kecil, halus-halus tapi warna hitam. Seperti itu mungkin dia punya ciri-ciri. Nah, walaupun dia kecil dan warnanya hitam, tetapi dapat memindahkan gunung kalau kita mempunyai iman seperti demikian. Nah, artinya
iman yang teguh akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan serta kemampuan kita melihat kebenaran dan keadilan. Nah, dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 26 mengatakan iman yang timbul harus juga disertai dengan perbuatan. Nah, jangan iman saja, jangan berdoa saja, tapi kita harus mempunyai tindakan atau perbuatan. Perbuatan yaitu harus saling mengasihi sesama teman, sesama kakak maupun mengasihi papa dan mama. Itu adalah iman yang membangkitkan atau iman yang sangat luar biasa. Contohnya, Ibu Guru mengambil contoh. Mungkin di tempat kalian di rumah, teman-teman kalian tidak punya uang. Saat ini anak-anak punya uang lebih. Mungkin kalian ke kios sama-sama teman yang tidak bawa uang membeli donat 1 dengan es kiko 1. Terus teman kalian melihatnya. Mereka rasa lapar. Baru mereka memintanya. Aduh Gabriel. Atau aduh Benaya. Atau aduh Luis. Bisa bagi saya kah? 1.000 kah? Saya haus. Saya mau beli air. Nah, sebagai anak-anak Allah, bagaimana tindakan kalian? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hendaklah kita memberi, ini teman, atau ini Icel, atau ini Seril, atau ini Gracia, ini ada 1.000. Gracia beli sudah, atau ini Icel beli sudah air, supaya kalian tidak haus. Nah, itu adalah tindakan iman. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita beriman saja, tapi kita tidak ada perbuatan, semua itu pada hakikatnya adalah mati. Tuhan Yesus selalu bilang kita harus bisa mengasihi. Kita beriman, tetapi kita juga harus mempunyai tindakan, yaitu dengan berdoa, meminta, mengetok. Tuhan bilang, ketoklah pintu, maka aku akan bukakan. Jadi jangan hanya beriman, jangan hanya berdoa saja, tapi harus bisa mengasihi atau memberikan yang terbaik bagi teman-teman kita yang ada di rumah, di sekolah maupun Bapak Mama. Oke? Nah, itu adalah contoh firman atau contoh ayat dalam kitab Yakobus 2 ayat 26 yang mengatakan iman yang timbul harus disertai dengan perbuatan. Iman tidak disertai dengan perbuatan adalah hakikatnya mati. Dalam keseharian kita harus bisa menunjukkan iman kita. Nah, rajin ke gereja, ya. Terus mengasihi kedua orang tua, menyayangi saudara, mendoakan teman-teman yang butuh pertolongan. Itu adalah kasih, K-A-S-I-H. Nah, di slide berikutnya Ibu Guru akan membahas. Nah, di slide berikutnya dalam kitab kita juga bisa menemukan kesaksian-kesaksian orang yang beriman dalam kitab ya. Kitab Perjanjian Lama kita bisa melihat kesaksian nabi-nabi yang menceritakan tentang begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham menceritakan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan Bapak Abraham. Nah, begitu juga dengan kisah kehidupan Nabi Ayub. Bagaimana Ayub menceritakan bahwa saat dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi saat dia diasingkan di masyarakat, dia lalu bersyukur walaupun dia sendiri, namun Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dan selalu meneguhkan hati iman Ayub. Sehingga itu Ayub memperoleh anugerah yang berlipat ganda dari Tuhan. Itulah kisah dari Nabi Ayub. Walaupun dia kena sakit penyakit, dia ditinggalkan oleh keluarganya, diasingkan,
tidak ada teman yang menemani dia sendiri diasingkan di tempat terpencil, tetapi dia selalu mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan melipat gandakan apa yang Ayub punya. Asal kita selalu bisa beriman. Begitu juga Bapak Abraham. Bagaimana dia disebut sebagai Bapak orang yang beriman? Karena dia adalah sangat-sangat menaruh harapan dan selalu beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam perjanjian baru juga dicontohkan ada iman yang teguh, yaitu iman dari Maria dan iman dari seorang perwira di Kapernaum. Anak-anak bisa baca di halaman 37 tentang cerita Bapak Abraham, kisah hidup Ayub, lalu kisah hidup seorang perwira di Kapernaum dan seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, selain itu, kamu pun bisa mengetahui tentang seseorang yang mempunyai iman sejati atau palsu, atau kita bilang tipu-tipu. Nah, itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, seperti apa orang yang tidak mempunyai iman yang sejati? Nah, ciri-cirinya atau iman yang sejati dan bertumbuh. Kita bisa membedakan kalau orang tersebut tidak mempunyai iman yang sejati atau iman yang sejati. Kita lihat, nah kalau mempunyai iman sejati, pasti hidupnya menurut dengan firman Tuhan. Itu kalau mempunyai iman sejati. Kalau tidak mempunyai iman sejati, dia punya hidup hanya mau bersenang-senang. Dia mengikuti aturan di dunia ini, atau dia selalu jatuh dalam dosa yang iblis ganggu-ganggu dia. Ayo kita tidak usah baca ayat firman Tuhan, atau ayo kita tidak usah belajar di hari ini. Kita pergi bermain saja, atau tidak kita main HP saja. Ibu guru kan tidak tahu. Ibu guru kan hanya lewat YouTube. Ibu guru tidak tahu apakah saya belajar atau tidak. Nah, seperti itu contohnya. Saya tidak belajar, ibu tidak tahu, ibu guru tidak tahu. Saya nanti saja baru saya belajar. Saya tidak ikut saat teduh juga tidak apa-apa. Nah, itu adalah contoh dari perbuatan yang tidak baik atau anak-anak yang tidak mempunyai iman atau imannya yang palsu. Nah, yang bagian B, melakukan pelayan dengan tulus. Nah, kita harus bisa melayani, atau setiap orang tua menyuruh kita harus bisa melakukan dengan tulus, dengan taat. Dan yang ketiga, memiliki kepedulian, kasih terhadap sesama dan lingkungan. Harus saling adanya kasih, mengasihi teman-teman yang ada di rumah maupun di sekitar kita. Karena itu adalah contoh yang Tuhan mau, selalu kita bisa mengasihi teman-teman kita yang ada di rumah maupun di mana saja. Dan di slide yang terakhir kita akan pentingnya memelihara iman. Nah, penting sekali. Setelah kita memahami betapa pentingnya kita memelihara iman, peran iman dalam kehidupan kita, kita harus bisa memelihara iman itu. Jika tidak memelihara iman, kita tidak akan bertumbuh. Kita akan selalu kerdil, atau kita akan selalu kecil dan kecil. Kita tidak bisa besar lagi. Nah, kita tidak akan bisa selalu bertumbuh iman kita. Nah, ada hal-hal yang harus kita jaga agar iman itu bertumbuh dalam hati dan pikiran kita, yaitu yang bagian A, membangun relasi dengan Allah melalui doa dan puji-pujian serta membaca Alkitab. Anak-anak bisa membacanya di dalam Roma 10 ayat 17. Serta yang bagian B, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dan yang C, menjaga kekudusan yaitu kebersihan di dalam roh, jiwa, dan tubuh di dalam Roma 12 ayat 14. Nah, Ibu guru sudah bagikan bahwa apa itu roh, jiwa, dan tubuh anak-anak ya dalam pembelajaran agama kita yang kemarin. Nah, setelah anak-anak bisa menyadari
pentingnya iman bagi kita semua, marilah kita mengasihi Allah. Caranya bagaimana kita mengasihi Allah? Ya, yang pertama harus kita mengasihi Allah, yaitu berbuat baik kepada sesama kita. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan kita, dan dengan demikian rahmat Tuhan akan selalu baru bagi anak-anak. Pertolongan Tuhan akan selalu tercurah bagi anak-anak dan ibu guru. Kehidupan kita yang selalu mengandalkan Tuhan akan selalu diberkati. Asalkan kita bisa mengetahui iman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, tetapi juga harus adanya kasih, adanya suatu pengorbanan, suatu saling mengasihi, atau ada suatu perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus bahwa anak-anak bisa selalu mempunyai iman yang teguh dan harus dilandaskan dengan kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah pesan Tuhan dan pesan ibu guru untuk anak-anak dalam pembelajaran agama, bahwa iman yang kuat mendatangkan berkat yang melimpah. Berkatnya yaitu nafas kehidupan, cita-cita yang baik, dapat ranking yang baik, berhasil dalam pembelajaran, dan kita diberkati dan bisa menjadi sukses di masa depan. Nah, itu adalah iman yang kuat mendatangkan berkat yang melimpah. Asalkan kita selalu berdoa, berusaha hidup yang baik, bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, tugas anak-anak, ibu guru minta di dalam buku kalian, yaitu di halaman 43. Anak-anak bisa buka, nanti kerjakan di pembelajaran yang kedua dan pembelajaran yang ketiga. Bagaimana anak-anak bisa yang pembelajaran kedua menuliskan secara singkat kegiatannya, yang tuliskan secara singkat atau lengkapi pernyataan berikut sebagai ungkapan kasihmu kepada Allah. Ada di dalam bagan itu atau di dalam kotak itu. Allahku setia menolong dalam setiap pergumulanku, maka aku berjanji akan selalu memujinya, selalu berbuat baik. Contoh ya dari ibu guru selalu berdoa, itu adalah contoh dari ibu guru. Nah, anak-anak bisa mengatakan atau menceritakan sedikit perjalanan anak-anak, pergumulan anak-anak dengan kata-kata anak-anak sendiri. Dan kegiatan ketiga yaitu ibu guru meminta ceritakan secara singkat kesaksian yang pernah anak-anak alami dalam hidupmu tentang pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah pelajaran agama kita di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh, bagaimana iman itu bisa mengasihi sesama, dan bagaimana iman itu bisa mendatangkan berkat yang melimpah untuk anak-anak. Nah, kita akan menutup pelajaran kita dengan doa bersama-sama. Oke? Sudah siap? Mari kita berdoa. 2, 3. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah belajar agama, sudah menceritakan, sudah mendengar bahwa iman timbul dari pendengaran. Biarlah anak-anak kami di rumah bisa mempunyai telinga yang baik untuk bisa mendengar bahwa firman Tuhan begitu nyata, bahwa mereka harus bisa beriman walaupun tidak melihat Engkau, tetapi mereka bisa percaya dan bisa mengerti bahwa penyertaan-Mu selalu baru untuk kehidupan anak-anak kami di rumah maupun orang tua maupun hamba di sekolah. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah siap dan sudah belajar dengan baik. Kami akan mengerjakan tugas, kiranya Tuhan memberi sukacita, semangat, biar anak-anak kami bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh hamba. Inilah doa kami sudah belajar dan kami akan mengerjakan setiap tugas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat belajar agama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.